Selamat datang di video pembelajaran kami. Kali ini kami akan menjelaskan tentang perhitungan pencatatan persediaan menggunakan sistem periodik. Silakan disimak ya. Kita awali dengan pengertian sistem persediaan periodik. Sistem persediaan periodik adalah pencatatan persediaan yang dilakukan pada akhir periode penjualan. Jadi, persediaan barang dagang tidak langsung dicatat saat terjadi transaksi. Nah, baru pada akhir periode akan dilakukan perhitungan fisik untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Sistem persediaan periodik adalah pencatatan persediaan yang dilakukan pada akhir periode penjualan. Pada akhir periode, perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Apakah kalian tahu ada 3 metode yang dapat digunakan untuk perhitungan pencatatan persediaan? Dalam sistem persediaan periodik ini, kita dapat menghitung menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Namun, untuk metode LIFO atau last in first out ini sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi digunakan di Indonesia karena adanya perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan 14. Kita akan tetap membahas ketiganya kok, tapi yang digunakan sekarang hanya FIFO dan average ya. Dalam penghitungannya, kita dapat menggunakan metode penilaian persediaan. Terdapat 3 metode penilaian persediaan yaitu FIFO atau first in first out, LIFO, last in first out, dan average atau rata-rata tertimbang. Untuk mengetahui lebih jelas, kita akan masuk ke contoh soal. Persediaan awal dan pembelian barang 5A pada Juli adalah sebagai berikut. Setelah dilakukan perhitungan fisik, pada tanggal 31 Juli masih tersedia barang sebanyak 500 unit. Yang pertama, kita akan menghitung persediaan menggunakan metode FIFO. FIFO atau first in first out adalah biaya persediaan yang pertama masuk adalah biaya persediaan yang pertama kali dikeluarkan. Maksudnya, ketika biaya pertama yang masuk ke perusahaan akan menjadi biaya pertama yang digunakan untuk penjualan. Karena menggunakan metode FIFO, maka ketika ada sisa persediaan, kita akan menghitung biaya persediaan dari biaya dan barang yang terakhir masuk. Dimulai dari menghitung sisa barang. Karena menggunakan metode FIFO, jadi barang yang dihitung diambil dari barang yang terakhir masuk. Karena terdapat sisa barang 500 unit, maka biaya sisa persediaan diperoleh dari 200 unit pembelian paling akhir di tanggal 30 Juli dan sisanya 300 unit diperoleh dari pembelian tanggal 20 Juli dan diperoleh biaya persediaan akhir sebesar Rp1.560.000. Selanjutnya, kita akan menghitung beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan sebesar Rp5.410.000 dihasilkan dari mengurangkan biaya persediaan yang dijual di bulan Juli sebesar Rp6.970.000 dan biaya persediaan paling akhir 31 Juli sebesar Rp1.560.000. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan menggunakan metode LIFO. LIFO atau last in first out adalah biaya persediaan yang terakhir masuk adalah biaya persediaan yang pertama kali akan dikeluarkan. Maksudnya adalah biaya yang terakhir masuk ke perusahaan akan menjadi biaya pertama yang akan digunakan untuk penjualan. Karena menggunakan metode LIFO, maka ketika ada sisa persediaan, kita akan menghitung biaya persediaan dari biaya dan barang yang pertama kali masuk. Namun perlu diingat kembali bahwa metode ini sudah tidak diperbolehkan lagi. Karena sisa barang ada 500 unit, maka pada metode LIFO ini diambil dari barang yang pertama masuk, yaitu pada tanggal 1 Juli dan diperoleh biaya persediaan sebesar Rp2 juta. Selanjutnya, kita akan menghitung beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan sebesar Rp4.970.000 dihasilkan dari mengurangkan biaya persediaan yang dijual di bulan Juli sebesar Rp6.970.000 dan biaya persediaan paling akhir 31 Juli sebesar Rp2 juta. Metode yang terakhir yaitu metode average. Metode average ini menggunakan biaya unit rata-rata tertimbang untuk menentukan beban pokok penjualan dan persediaan akhir. Nah, biaya rata-rata tertimbang diperoleh dari rumus berikut ini.
Biaya rata-rata tertimbang sama dengan total biaya unit yang tersedia untuk dijual dibagi dengan unit yang tersedia untuk dijual. Untuk mengetahui biaya persediaan akhir, sisa barang persediaan dikalikan dengan biaya rata-rata tertimbang yang kita peroleh menggunakan rumus tadi. Diperoleh biaya persediaan yaitu sebesar Rp1.742.500. Berikut adalah biaya persediaan akhir 31 Juli. Beban pokok penjualan sebesar Rp5.227.500 dihasilkan dari mengurangkan biaya persediaan barang tersedia sebesar Rp6.970.000 dengan persediaan akhir 31 Juli sebesar Rp1.742.000. Tak terasa kita telah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat dipahami dengan baik dan ilmu yang didapatkan dapat berguna untuk para penonton.